wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Okta Irwati. Saya dosen tetap program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Magelang. Pada pertemuan kali ini saya mengajar mata kuliah Sistem Operasi yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Informatika dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan sebanyak 21 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik Universitas Magelang dalam satu semester. Mata kuliah Sistem Operasi membahas tentang konsep, fungsi, struktur, pengelolaan sumber daya komputer, proses instalasi, dan juga konfigurasi, administrasi, keamanan, serta pengelolaan sistem operasi sebagai fondasi pengoperasian pengembangan sistem komputer. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem operasi, menganalisis fungsi dan mekanisme kerja sistem operasi, mengelola penggunaan dan sumber daya komputer, serta mampu melakukan instalasi, konfigurasi, administrasi, dan sistem operasi desktop sesuai dengan kebutuhan pengguna perkembangan teknologi informasi. Proses pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan juga daring yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal akademik Universitas Magelang. Pada kegiatan luring, metode pembelajaran yang saya terapkan meliputi yang pertama ada ceramah interaktif untuk menyampaikan konsep komputer dasar. Selanjutnya ada diskusi dan juga tanya jawab untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Yang ketiga ada demonstrasi dan juga praktik langsung instalasi sistem operasi dan juga konfigurasi. Yang keempat ada studi kasus sebagai penerapan konsep dalam penyelesaian permasalahan nyata. Selanjutnya adalah metode yang saya lakukan dalam kegiatan daring, yaitu dengan melalui LMS atau Learning Management System. Pada Universitas Magelang kita menggunakannya disebut dengan Mentari. Metode yang saya gunakan yang pertama ada penyampaian materi dan juga video pembelajaran. Yang kedua ada forum diskusi untuk memperdalam pemahaman dari materi. Yang ketiga ada pemberian tugas individu maupun kelompok. Yang keempat kuis atau evaluasi pembelajaran sebagai penguatan kompetensi mahasiswa. Penilaian hasil belajar yang saya lakukan secara komprehensif yang meliputi kehadiran, partisipasi aktif mahasiswa, tugas individu maupun tugas kelompok, aktivitas diskusi melalui kuis, praktikum, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu asesor untuk menyaksikan cuplikan video pembelajaran saya pada pertemuan ke-19 dengan materi instalasi, konfigurasi, pengelolaan sistem operasi desktop yang menggambarkan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester serta implementasi metode pembelajaran yang telah saya jelaskan. Selamat menyaksikan. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pada pagi hari ini kita akan mulai perkuliahan. Sebelum mulai perkuliahan kita akan absen terlebih dahulu. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-19. Kita akan absen terlebih dahulu. Kelas hari Jumat ini Ahmad boleh angkat tangan. Al-Fairo
Dimas, Hadir Bu. Febian, Hadir. Fadli, Farel, Hadir. Farhan, Fitri, Firdaus, Intan, Hadir. Maya, Hadir Bu. Tri, Maya Tri ya? Muhammad Ilyas, Muhammad Michael, Hadir. Muhammad Rifai, Davi, Muhammad Rizki, Muhammad Kidan, Nasoibur, Oktanaka, Rafa, Rama, Rasya, Rika, Ada. Rio, tidak ada, Rufaida, Steve, Syekh, Vincent. Oke, baik, kita akan masuk ke mata kuliah pertemuan ke-19 Sistem Operasi dengan saya Bu Okta Irawati, Program Studi Teknik Informatika Universitas Warna. Nah, pada pertemuan perkuliahan hari ini kita aktif berdiskusi, bertanya minimal satu pertanyaan dan mengikuti latihan praktik. Dan kita bisa secara mandiri atau bisa secara daring dan juga atau asinkronus. Lanjut. Nah, ini adalah review materi sebelumnya. Materi yang telah dipelajari sebelumnya adalah pengertian sistem operasi, fungsi sistem operasi, jenis sistem operasi, dan juga komponen sistem operasi. Nah, menurut kalian, kira-kira apakah komputer dapat digunakan tanpa sistem operasi? Ada yang bisa menjawab? Boleh pertanyaannya? Apakah komputer dapat digunakan tanpa sistem operasi? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, apakah bisa? Tidak bisa, betul jawabannya ya. Lanjut ke capaian pembelajaran. Nah, di sini ada indikator keberhasilan mahasiswa mampu menjelaskan tahapan instalasi, membuat portable, bootable media, melakukan instalasi sistem operasi, mengatur konfigurasi sistem dan juga mengelola user dan juga keamanan. Lanjut di sini ada kita masuk ke ice breaking. Boleh dijawab. Apabila bisa menjawab boleh dijawab tangan-tangannya. Yang tinggi. Boleh kan? Ya. Karena tidak ada sistem operasi, betul sekali. Jadi kenapa sih laptop baru tidak bisa langsung digunakan meskipun semua perangkat operasinya sudah terpasang karena tidak ada sistem operasi. Lanjut di sini ada peta materi. Yang pertama ada persiapan instalasi, ada bootable media, instalasi sistem operasi, konfigurasi sistem, manajemen penggunaan, keamanan sistem dan juga pemeliharaan sistem. Lanjut kita ke pengantar dan definisi sistem operasi. Nah, instalasi sistem operasi adalah proses memasang perangkat lunak sistem agar komputer dapat digunakan. Nah, tujuannya yang pertama menyiapkan lingkungan kerja komputer, mengelola perangkat keras, menjalankan aplikasi penggunaan. Nah, kira-kira kenapa sih instalasi itu penting? Studi kasus nyata laboratorium baru kita beli sebanyak 30 unit komputer. Nah, pertanyaannya bagaimana komputer tersebut dapat digunakan untuk praktikum jika belum memiliki sistem operasi? Kira-kira apa ya? Jawabannya kita cek ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini pertanyaannya bagaimana komputer tersebut dapat digunakan praktikum jika belum memiliki sistem operasi? Kira-kira apa jawabannya? Mana tidak ada? Oke, jadi agar kita buat persiapan instalasinya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada hardware, ada software. Nah, hardware yang pertama ada, yang kedua ada, yang ketiga, yang selanjutnya ada. Nah, boleh dibantu baca oleh Mas yang di belakang. Ya, boleh angkat tangan dulu nanti. Ya.
Jawab. Ya, yang pertama ada apa Mas? Yang pertama ada Windows 11, yang kedua ada Ubuntu, yang ketiga Linux Mint, yang keempat tambahan perbankan dengan RAM, CPU, storage. Dan juga storage. Lanjut kita masuk ke materi selanjutnya. Ini adalah membuat boot table USB. Yang pertama ada ISO, rumus, flash disk, dan juga boot table. Oke, lanjut. Ini adalah pengaturan BIOS. Langkah-langkahnya yang pertama apa? Boleh katanya? Yang bisa menjawab? Ya, apa Mas? Yang pertama masuk BIOS, yang kedua ada boot priority, yang ketiga pilih USB, dan yang keempat simpan konfigurasi. Oke, betul. Langkah-langkahnya ada pengaturan BIOS. Yang pertama ada masuk BIOS, ada juga atur boot priority-nya, ada pilih USB, dan juga ada simpan konfigurasi. Lanjut kita masuk ke proses instalasi. Oke, di sini ada flowchart yang berisikan start, boot USB, pilih bahasa, dan juga pilih partisi. Ada juga install, ada juga restart, dan juga finish. Ayo, ada yang bisa menjawab kira-kira? Kira-kira isi start isinya apa aja sih? Boleh angkat tangannya? Silakan dijawab. Yang pertama start isinya ada apa? Oh iya, silakan. Kita memulai proses instalasi sistem operasi. Terus boot USB komputer dijalankan melalui flash disk, boot table yang berisi file instalasi sistem operasi. Oke, selanjutnya ada yang bisa menjawab untuk yang boot USB. Boleh angkat tangan? Ya, silakan. Boot USB itu adalah komputer dijalankan melalui flash disk boot table yang berisi file instalasi sistem operasi. Betul. Nah, selanjutnya ada namanya pilih bahasa. Selanjutnya ada pilih partisi dan juga install. Ada yang bisa jawab pilih partisi itu isinya apa sih? Menentukan? Install, betul. Selanjutnya kita masuk ke proses install. Nah, sistem menjalankan yang melakukan proses instalasi perangkat penyimpanan. Selanjutnya ada restart komputer melakukan restart secara otomatis setelah instalasi. Oke, selanjutnya ada apa itu finish? Oke, boleh diwakilkan temennya satu orang untuk membacakan bagian finish? Boleh, silakan. Finish instalasi hasil diselesaikan dan sistem operasi siap digunakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke manajemen partisi. Di sini ada jenis partisinya ada 3. Yang pertama ada primary, ada extended, dan juga local. Nah, di sini ada contohnya seperti partisi C yaitu berisi sistem, partisi D yang berisi data. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke konfigurasi pasca instalasi. Ada zona waktu, ada key, language, driver, internet, dan juga aplikasi. Kira-kira kalau kita nggak mau update, tinggal dilakukan off pada menu update di Windows. Lanjut, kita masuk ke aktivitas berdiskusi. Nah, kita masuk ke aktivitas berdiskusi. Nah, jika ada teknisi di sekolah, kira-kira sistem operasi apa sih yang akan kalian pilih? Boleh angkatannya? Siapa yang suka Windows? Saya. Oke, kenapa Windows dipilih? Karena lebih mudah digunakan. Kalau Linux kira-kira keunggulannya apa sih kalau Linux? Ada yang udah angkat? Ya, oh Mas. Gratis dan open source. Gratis, benar. Jadi Linux itu dipilih karena dia gratis. Jadi tergantung kalau kita lawan soalannya itu ini budget, jadi kalian bisa pilih yang bagian Linux. Tapi kalau misalkan ada budget, tapi kalian lebih ke friendly user, bisa kalian pilih yang bagian. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini boleh dibacakan jawabannya untuk pertanyaan yang tadi, Mas. Belakang Mas. Ya, silakan.
Ya. Atau sistem operasi yang dipilih dua alasan pemilihan, tiga kelebihan dan kekurangan. Iya, baik. Untuk laboratorium kalau umum saya tidak memilih Windows karena kemudahan penggunaan dan kompatibilitas aplikasi. Namun jika sekolah memiliki keterbatasan anggaran dan komputer berspesifikasi rendah, itu dapat menjadi pilihan yang lebih bagus dan aman. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Oke, lanjut kita masuk ke manajemen user. Di sini ada 3 level, ada level administrator, ada level standar user, ada juga guest user. Administrator, boleh? Ya. Administrator adalah pengguna dengan hak akses tertinggi dalam sistem operasi. Contoh, petugas laboratorium, komputer atau teknisi sekolah yang bertanggung jawab mengelola seluruh komputer. Oke, baik. Untuk standar user adalah pengguna biasa yang memiliki hak akses terbatas. Contohnya misalkan di satu kasus di sekolah itu ada guru yang sebagai pengajar dan juga ada siswa sebagai yang belajar. Nah, di sini digunakannya sebatas hanya belajar dan juga mengajar. Selanjutnya ketiga ada guest user. Boleh dijawab, ada yang bisa tahu guest user angkat tangan ya, Mas? Ya, silakan. Bisnis adalah akses sementara untuk pengguna yang hanya membutuhkan akses terbatas. Itu contohnya pengunjung yang menggunakan komputer sekolah untuk sementara waktu. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu membuat akun baru pada Windows. Contohnya yang pertama ada restart. Nah, setting, pilih akun dan juga pilih family dan juga ada user. Pilih add account, masukkan nama pengguna dan juga password. Klik next atau finish, tentukan jenis akun administrator dan juga standar. Oke, kita lanjut ke keamanan sistem. Ada ancaman, ada pencegahan. Nah, ancamannya itu yang pasti pertama ada yang kedua ada, yang ketiga ada. Nah, pencegahannya kalau virus kira-kira apa ya? Virus. Kalau malware? Nah, kalau ransomware? Oke, dengan kombinasi password yang kuat kalian akan meminimalisir dari ancaman dengan caranya pencegahan, yaitu passwordnya. Lanjut kita masuk ke studi kasus. Sebuah komputer laboratorium sering terkena virus karena mahasiswa bebas menginstal aplikasi. Kira-kira gimana sih caranya mengelola akun pengguna agar masalah tersebut dapat diminimalkan? Dengan cara password yang kuat boleh, apalagi dengan cara boleh katakan Mas? Menjadi agar komputer menjadi administrator. Oke, level dari user, mulai dari administrator dan juga standar user. Boleh dibantu jawab Mas? Ada yang bisa bantu jawab? Angkat tangannya. Ya, sekarang Mas. Masalah virus dapat diminimalkan dengan menerapkan akun standar user untuk mahasiswa dan akun administrator hanya untuk teknisi laboratorium. Dengan demikian mahasiswa tidak dapat menginstal aplikasi sembarangan sehingga keamanan dan stabilitas komputer laboratorium terjaga. Oke, terima kasih. Untuk jawabannya di sini adalah masalah virus dapat diminimalkan dengan menerapkan akun standar user. Oke, kita masuk ke kuis. Boleh dikerjakan kuisnya di kertas yang sudah disiapkan. Boleh ditulis soalnya dan juga jawabannya. Nah, untuk tugas yang minggu lalu yang belum boleh dikumpulkan. Saya akan mengambil tugasnya.
Bisa. Oke. Tak terasa kita masuk ke pertemuan di slide terakhir. Pertemuan kita nanti akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang proses rate scheduling dan juga memori manajemen. Oke, terima kasih semuanya. Untuk tugasnya bisa dikumpulkan setelah pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-19. Terima kasih semuanya.